untuk menikmati alam yang indah, untuk boleh memuji mengagungkan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menghormati hadirat, kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Alam semesta. Yesus, haleluya, amin, haleluya. Ada sukacita bagi Tuhan, haleluya, haleluya. Dimanapun kita saudaraku, apapun yang kita hadapi saudaraku, kita percaya, katakan kepada Tuhan bahwa hatiku selalu rindu untuk melayani Tuhan, amin, haleluya, haleluya Yesus. Ayo menari buat Tuhan saudaraku, ayo. Bebaskan roh saudara untuk memuji Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, memberikan hanya suka-sukamu Tuhan, haleluya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu silakan itu duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Dan aku yang mengatasi langit bumi, sembah sujud puji, haleluya, puji. Kita semua itu bangkit berdiri, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menguatkan kita. Haleluya Yesus. Kekuatanku hanya dalam
Baik, kita akan dibekali oleh firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya akan bacakan ayat ini sangat singkat. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita melihat kalimat yang mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu yang kita pegang. Ya, kita tahu manusia itu memang tidak bisa hidup seorang diri. Ya, dari mulai kita lahir, kita membutuhkan orang. Bahkan sebelum lahir, kita membutuhkan orang. Kalau ibu-ibu baru pun 3 bulan dia hamil, dia sudah menyusahkan bayinya, ya, bayinya menyusahkan. Mungkin ibu itu mengidap, mungkin, sehingga si ibu harus menyusahkan suaminya, carikan buah mangga misalnya, dia harus kerjakan. Jadi anak belum lahir udah membutuhkan orang, belum lahir, seperti itu. Nah, kalau sudah lahir pun nggak bisa seorang diri, mesti ada yang direpotkan. Ya, semua pada repot untuk menyambut kehadiran seorang bayi. Jadi tidak ada, dikatakan tidak baik, ya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Dia memerlukan komunitas. Komunitas artinya kelompok orang. Tidak bisa, bukan hanya perlu 1-2, tapi satu komunitas. Tadi katakan baru lahir saja datang mertua, datang orang tua, tetangga, famili, dokter, macam-macam orang untuk menyambut kelahiran seorang anak. Padahal anak itu belum bisa apa-apa, tapi sudah merepotkan. Dia belum bisa apa, udah merepotkan banyak orang. Jadi kita ini dari mulai lahir, berkembang, sampai nanti juga harus mengakhiri hidup kita, kita butuh orang. Tidak bisa sendiri. Jadi kalau ada orang yang katakan aku kuat hidup sendiri, itu nggak benar, bohong. Walaupun saudara yang pemuda remaja sekolah sampai tinggi sekali, sampai S3 misalnya, terus menjadi orang yang kaya, kerja di satu perusahaan, terus lalu katakan aku bisa mandiri, hidup sendiri, itu bohong. Ya, karena apa? Orang kerja pun itu memerlukan orang. Kita kerja di satu tempat, kita memerlukan orang. Apapun yang mau kita makan perlu uluran tangan orang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita semua jangan ada yang terbiasa menjauhkan diri dari satu komunitas. Ya, komunitas itu macam-macam. Ada komunitas orang baik, ada komunitas orang yang tidak baik. Jadi kita harus memilih komunitas itu. Misalnya komunitas gereja. Jadi tidak ada orang yang dibenarkan Tuhan untuk merasa dirinya tersendiri. Tidak ada.
Tuhan sudah katakan tidak baik. Kalau katakan tidak baik berarti ada masalah. Kalau terbiasa seorang diri, kita harus masuk dalam komunitas. Kalau komunitas kita masuk dalam lingkungan orang yang berandal, kita menjadi ikut berandal. Kalau kita ada dalam lingkungan orang yang percaya Tuhan, yang beriman, yang rohani, itu menguatkan kita. Jadi kita perlu memilih komunitas yang baik, yang bisa menguatkan kita. Kita untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah langsung kasih sama kita, pasti melalui orang. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Melalui orang. Biar kita berdoa begini-begini, tapi kita tidak bersekutu, nggak mungkin. Pasti Tuhan kirimkan orang untuk menolong. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan komunitas. Kalau kita sakit, jangan katakan aku bisa berobat sendiri. Kita juga butuh dokter. Kita butuh doa-doa. Jadi tidak ada orang bisa sendiri apapun. Semakin kita diberkati, itu kita semakin membutuhkan orang. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup seorang diri saja. Ketika kita bersama-sama dalam satu komunitas, ada persoalan, ada pergumulan, bisa saling menguatkan, bisa saling menolong. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Ya. Dalam satu komunitas kita bisa satu pergumulan, satu perasaan, satu beban. Kita saling memperhatikan. Yang kedua dikatakan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi komunitas kita harus pilih apakah kita masuk dalam komunitas yang baik atau tidak. Jadi mari kita, khususnya pemuda remaja, jangan ada yang menjauh dari satu komunitas anak-anak Tuhan. Sebab melalui komunitas itu, komunitas yang baik, kita mendapat pertolongan, kita mendapat kekuatan. Salah satu contoh komunitas adalah yang perlu kita ikuti adalah ibadah. Amin Bapak Ibu. Ibadah itu sangat penting. Ada paling tidak 3 manfaat kita beribadah. Karena dalam ibadah itu tidak satu orang, itu ada banyak orang. Ada komunitas orang-orang yang beribadah. Dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 dikatakan ibadah itu berguna. Ya, persekutuan itu berguna, komunitas itu berguna dalam segala hal. Dikatakan dalam segala hal, artinya dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Dikatakan untuk hidup ini dan yang hidup yang akan datang. Untuk hidup ini, jadi sekarang ini, untuk hidup yang akan datang, untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk seterusnya, bahkan sampai kita nanti dipanggil Tuhan, ibadah yang kita kerjakan itu berguna. Amin Bapak Ibu. Jadi dalam ibadah kita itu ada dalam komunitas, tidak seorang diri. Jangan ada yang terbiasa menyendiri. Salah satu kita dalam komunitas adalah kita harus beribadah dan berguna untuk hidup ini sekarang ini dan untuk hidup yang akan datang, saudara. Yang kedua, selain ibadah itu berguna untuk hidup sekarang ini dan yang akan datang, Tuhan juga memelihara kita. Dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Sebentar saya bacakan ayat itu. Keluaran 23 ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Itu jelas dikatakannya. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ya, kalau kita beribadah dikatakan Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya,
Itu ayat firman Tuhan mengatakan memberkati apa yang kita makan. Yang kita makan menjadi sehat bagi tubuh kita. Yang kita minum menjadi kekuatan baru bagi kita, menjadi tenaga. Dan dikatakan juga saudara, dia akan menjauhkan kita dari penyakit. Itu gunanya ibadah. Jadi ada kekuatan ibadah. Ya, ketika kita beribadah, penyakit jauh. Karena dalam ibadah ada apa? Ada doa. Ya, mulai penyakit datang, kita bawa dalam ibadah, dalam doa, penyakit jauh. Jadi ibadah itu sangat berguna. Tadi katakan yang pertama untuk hidup sekarang ini dan yang akan datang. Yang kedua dikatakan akan Tuhan berkati apa yang kita makan, apa yang kita minum, menjadi kesehatan, bukan bikin penyakit. Dan juga menjauhkan dari kita penyakit-penyakit. Itu manfaat persekutuan anak-anak Tuhan dalam satu komunitas ibadah. Yang ketiga, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ya, orang yang suka sendiri dengan yang rame-rame, satu komunitas anak Tuhan, itu Tuhan bedakan di macam hal. Mungkin kelihatannya sekarang masih kuat orang berjalan sendiri, tapi firman Tuhan tidak pernah bohong. Kalau dikatakan tidak baik seorang diri saja, betul tidak baik. Jadi kita perlu teman-teman yang lain untuk bisa menguatkan kita, untuk menolong kita. Bukankah kita juga mau cari kerja butuh pertolongan orang? Iya, mau apapun. Ketika kita mau mengangkat benda-benda juga kita perlu pertolongan orang. Banyak hal bahwa kita adalah orang yang perlu pertolongan. Maleakhi 3 ayat 18 mengenai perbedaan itu. Kita lihat sejenak Maleakhi 3 ayat 18, bagian akhir daripada Alkitab. Dalam ayat ini dikatakan, ayat yang ke-18 Maleakhi pasal 3, maka kamu akan melihat kembali, perhatikan ayat itu, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Terlihat perbedaan antara orang jahat, orang fasik dengan orang baik. Itu pasti kelakuannya, sifatnya. Demikian juga antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Akan kelihatan sukacitanya, kekuatannya, kesehatannya, berkatnya, bahagianya. Jadi benar ayat tadi mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Amin. Jadi kalau sekarang kita terbiasa mau sendiri, merasa kuat, merasa gagah, ingat, satu kali pasti membutuhkan orang. Satu kali pasti membutuhkan persekutuan orang-orang yang baik. Ya, ibadah itu sangat berguna untuk hidup ini, untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu akan memberkati yang kita makan, yang kita minum, bahkan menyingkirkan penyakit. Dan selanjutnya Tuhan memberikan perbedaan. Ya, jemaat kalau beribadah pasti lebih baik. Kalau nggak beribadah, ya dia bisa melakukan yang fasik. Itu jelas, karena tidak ada yang melihat, yang mengoreksi. Saudara, yang kedua, yang terakhir dikatakan Allah memberikan perbedaan. Lebih diberkati oleh yang beribadah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lebih berbahagia orang yang beribadah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, lebih sehat orang yang rajin beribadah dengan yang tidak beribadah. Jadi kita sudah melihat persekutuan itu penting. Ya, kita bersyukur hari ini boleh bersekutu. Ya, bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung, bisa saling membantu. Biarlah komunitas kita ini selalu begitu. Ya, selalu ingin bersekutu. Ya, ada teman kita yang bergumul, kita ikut bergumul dalam doa, saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberkati. Demikian juga untuk calon yang mau dibaptis. Ya, tidak sekedar
waktu kita mau dibaptis kita datang sama Tuhan, tetapi mari kita lebih rajin beribadah dan rasakan manfaatnya tadi yang kita sudah dengarkan tadi. Sekian firman Tuhan kiranya membuat kita jangan tinggalkan komunitas anak-anak Tuhan, komunitas yang beribadah. Jelas tadi ada 3 janji Tuhan berkat bagi orang yang rajin beribadah. Puji Tuhan. Baik, kita serahkan kembali. Langsung kita tutup ya. Baik, kita semua bangkit berdiri. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kita akan akhiri pada hari ini kata pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan atas-Mu bumi. Sekali lagi, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami dimuliakan, 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 dimuliakan atas-Mu bumi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur boleh memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Dan dimanapun kami berada, situasi apapun, kami rindu memuji menyembah Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang sudah hadir, biarlah telah diberkati melalui ibadah ini, melalui pujian, melalui persembahan, melalui firman Allah.
Kami mau lebih bersatu lagi untuk beribadah satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau tutup ibadah ini. Biar acara kami selanjutnya Tuhan tetap hadir, melindungi, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur.